Satu, dua, tiga. Silakan Ustadz. Ya, Mbak Arin silakan dibuka. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Taklim Robani yang kami sayangi dan Ustadz Umar Maka yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya di siang hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa dipertemukan untuk belajar bersama, yaitu melanjutkan tadabbur terhadap surat Al-A'raf, yaitu surat yang secara kalau di mushaf urutan ketujuh, tapi kalau secara turunnya itu urutan ke-32 ya Ustadz ya. 39. 39, sorry. Ya. 39. Ya. Oh, 39. Oke. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahami dan mengambil ibroh manfaat dari setiap ayat yang disampaikan nanti, dan mudah-mudahan dipermudah juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya. Karena di bulan Ramadan ini bulannya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, dan idealnya kita tidak hanya membaca atau menghatamkan Quran saja, tapi sebisa mungkin minimum sepertiga dari waktu kita gunakan untuk mentadaburi Al-Qur'an, dan kemudian sepertiganya lagi mungkin bisa dilakukan dengan muhasabah atau menganalisa kira-kira apa yang bisa ditingkatkan atau diperbaiki dengan mengamalkan ayat-ayat atau perintah Allah yang kita peroleh dari hasil tadabbur di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kami adakan di bulan Ramadan ini bermanfaat untuk semuanya. Qadarullah, Ustadz Umar Maka bisa hadir dan bisa memberikan kajian di siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga setiap jamaah yang bergabung kita dengan rahmat Al-Quran, Allah hapuskan, Allah gugurkan dosa-dosa kita dengan setiap kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Mari luruskan niat dan kita mulai tadabbur surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 dalam urutan mushaf. Adapun turunnya, surah ini adalah surah yang ke-39 yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang ke-12 dalam surah Al-A'raf, masih di pembahasan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran agar ini menjadi pelajaran, mau'izah, agar ini menjadi nasihat, tazkirah, peringatan bagi orang-orang beriman dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang dirahmati Allah dimanapun berada, mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung, mari sama-sama kita mulakan majelis kita ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala di majelis kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat-Nya kepada setiap di antara kita. Mudah-mudahan majelis kita ini, perkumpulan kita ini, jemaah rahmat Allah, sedang dibangga-banggakan
sedang ditinggi-tinggikan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidaklah kita menutup dan meninggalkan majelis ini kecuali Allah sudah membersihkan, menggugurkan, mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ramadan nama lainnya adalah Syahrul Quran. Ya, karena Ramadan adalah bulan yang Allah pilih diturunkan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waktu terbaik, momen terbaik untuk merasakan kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah, keagungan Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kemudian sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tidak pernah mendekatkan diri dengan Quran melebihi kedekatan mereka di bulan Ramadan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi itu menghadapkan Qurannya kepada Jibril keseluruhannya. Siap. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan Qurannya kepada Jibril keseluruhan yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekali setahun. Nabi menghadapkan seluruh ayat, seluruh surah, seluruh wahyu yang Allah turunkan, dan waktunya adalah bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan, kata Abdullah bin Abbas, Jibril itu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sahabat juga demikian, tabi'in dan tabi'in juga seperti itu. Mereka tidak lebih dekat dengan Quran melebihi kedekatan mereka dengan Quran di bulan Ramadan. Imam Malik rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwa beliau ketika masuk bulan Ramadan meninggalkan seluruh majelisnya, fokus waktunya terhadap Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga demikian. Imam Al-Bukhari yang kita kenal sebagai ulama hadis, faqih, kalau sudah masuk Ramadan beliau meninggalkan majelis hadisnya, mengkhususkan waktunya untuk Quran di bulan Ramadan. Ya. Bahkan yang membuat kita takjub adalah Imam Asy-Syafi'i ternyata menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu situna marrah, sebanyak 60 kali. Allahu Akbar. Berat sulit bagi kita seperti Imam Syafi'i, tetapi mudah-mudahan insya Allah di Ramadan ini kita tidak lebih dekat dengan Quran melebihi kedekatan kita dengan Quran di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini di antara bentuk mendekatkan diri dengan Quran di bulan Ramadan, hanya berharap ridha dan rahmat Allah. Dan semoga Quran yang kita tadabburi siang hari ini jemaah rahmat Allah menjadi sebab Allah rahmati kita dengan rahmat Quran, dan Allah jadikan Quran yang kita tadabburi, yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita dakwakan menjadi pemberi syafaat bagi setiap di antara kita kelak di hadapan Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulai jemaah rahmat Allah, tadabbur Quran kita pada siang hari ini melanjutkan pembahasan surah Al-A'raf. Kita akan membaca minimal satu ayat ya, sebagai bentuk mempersiapkan hati-hati kita semuanya, mempersiapkan jiwa-jiwa kita untuk kemudian memetik ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan serta hidayah, petunjuk-petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah yang kita tadabbur. Silakan dibuka mushafnya. Kalau mushaf yang bapak-bapak, ibu-ibu gunakan adalah mushaf cetakan Madinah, maka surah Al-A'raf ayat 85 itu terdapat di halaman 161. Kalau kemudian
kondisi situasi yang tidak memungkinkan untuk membaca Al-Quran, silahkan dilihat di layar atau didengarkan baik-baik, jangan berbicara. Semoga siapapun yang membaca, mendengarkan, Allah rahmati saat ini dengan rahmat Al-Quran. Kita coba baca satu ayat dan sisanya kami minta Mbak Ari untuk menunjuk salah satu di antara jamaah membaca terjemahan ya, surah Al-A'raf ayat 5 sampai dengan ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang bisa bantu membacakan terjemahan dari surah Al-A'raf. Ya, silakan. Ya, silakan ibu-ibu ada yang berkenan untuk membaca terjemahan. Apakah Ibu Rinjani? Oh, baik, Ustaz. Boleh. Oh, silakan. Alhamdulillah. Silakan Masya Mbak Allah. Silakan, Rinjani. silakan. Agak batuk ya, nggak apa-apa. Tes Apa-apa, Mbak? 85 sampai 93. Sampai ya. 93. Ini satu tema. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan maaf, kurang di atas Wa ya. ila Madian. Ya. Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka? Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu.
hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah Ya. pemberi keputusan terbaik. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Sadaqallahul azim. Benar Allah. Terima kasih Ya. Mbak Rini. Barakallahu fiik, seluruh jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bergabung. Alhamdulillah kita sudah membaca satu ayat dari surah Al-A'raf, yaitu ayat 85, dan Alhamdulillah terima kasih banyak Mbak Ringgani dan siapapun yang sudah mendengarkan membaca, baik itu kemudian ayat dan terjemahan dari surah Al-A'raf yang hari ini insya Allah akan kita tadabburi. Ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman dimanapun berada. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan, mengambil ibrah, pelajaran, hidayah dari kisah kaum Lut, ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan sebelum kaum Lut ada kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ini. Kemudian ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Berulang-ulang kami sampaikan, kami ingatkan bahwa tidak ada kisah di dalam Al-Quran itu yang tidak memiliki hubungan korelasi dengan kehidupan umat manusia hari ini. Karena Allah tegaskan dalam Quran surah ke-12, Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya telah terdapat ya, telah terdapat pada kisah umat-umat terdahulu. Ibaratun liulil albab. Ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Semakin kita tadabburi kisah umat-umat terdahulu, semakin kita perhatikan, jamaah yang dirahmati Allah, kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Quran, maka semakin kita menemukan kebenaran firman Allah. Oh ternyata kisah umat-umat terdahulu itu bahkan hadits yuftara. Ini bukan cuma sekedar cerita, sekedar kisah yang tertulis di dalam Quran, apalagi kemudian dongeng. La wallah. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu seperti yang Allah tegaskan di surah Yusuf ayat 111 adalah pembenaran terhadap kisah-kisah yang sudah tercantum, termaktub pada kitab-kitab sebelum Quran. Sebagaimana kisah-kisah di dalam Al-Quran itu huda, petunjuk bagi orang-orang beriman, petunjuk bagi orang-orang berakal. Bahkan kisah-kisah dalam Quran itu adalah bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak tergelincir melakukan kesalahan seperti yang dilakukan umat-umat terdahulu. Sebagaimana di antara ibrah, manfaat dari kisah-kisah ini, kisah-kisah dalam Al-Quran ini tasliyah. Tasliyah itu apa Ustaz? Hiburan, penguat Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi tidak bersedih, agar baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berlarut-larut dalam kesedihannya mendapati orang-orang Quraisy mendustakan dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan Quran yang disampaikan, yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah Ali Imran, Quran surah ketiga ayat 184,
Allah ingatkan kepada baginda Nabi, dan ini juga peringatan bagi kita semuanya. Fa in kadzdzabu. Kalau kemudian kita mendapati pengingkaran, ada yang mendustakan dakwah yang kita sampaikan, faqad kudziba rasulun min qabli, wahai Muhammad, nabi rasul sebelum engkau telah didustakan oleh kaumnya, oleh umatnya. Allahu akbar. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Mereka mendustakan nabi dan rasul bukan karena tidak punya bukti-bukti yang nyata. Mereka mendustakan setelah bukti yang nyata itu disampaikan para nabi dan rasul. Allahu akbar. Kisah umat-umat yang sudah kita bahas di surah Al-A'raf ini, mulai dari kaum Ad, kaum Samud, lalu kemudian kaum Nuh. Coba termasuk, coba perhatikan semua yang terjadi pada umat-umat terdahulu itu juga terjadi kepada kita hari ini. Kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia, dan ketika mereka diingatkan akan kesyirikan mereka, disuruh untuk kemudian kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban mereka adalah kami lebih memilih mengikuti apa yang kami dapat dari nenek moyang kami. Kisah kaum Lut, bagaimana kaum Nabi Lut ini adalah orang umat pertama yang melakukan dosa ini. Sebelum kaum Nabi Lut, umat manusia tidak mengenal maksiat dan dosa ini. Apa itu? Mendatangi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan mohon maaf, kurang lebih sebulan yang lalu kita dihebohkan bagaimana 30 orang tertangkap di daerah Jakarta Selatan karena pesta, mohon maaf, LGBT. Allahu Akbar. Coba termata Allah. Sering-sering kita memohon perlindungan, penjagaan kepada Allah, agar Allah menjaga diri kita, menjaga keturunan anak-anak kita dari segala bentuk fitnah, kerusakan, maksiat yang Allah ingatkan untuk dijauhi di dalam Al-Quran, yang membinasakan umat-umat terdahulu. Di pertemuan hari ini, Masya Allah, di hari kelima dari bulan Ramadan, Allahu Akbar, tak terasa sudah 5 hari bulan Ramadan. Dengan hari ini, mudah-mudahan di hari kelima ini Allah sudah memilih kita di antara mereka yang dibebaskan dari siksa neraka Allah. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan, kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar. Di bulan Ramadan itu Allah memilih hamba-hamba. Allah memiliki hamba-hamba yang dijauhkan dari siksa neraka Allah, dan itu di setiap malam-malam Ramadan. Hari ini kita bahas siapa, Ustaz? Kisah umat siapa? Hari ini dari ayat 85 sampai 93 yang tadi sudah kita dengarkan terjemahannya, kita akan mendengarkan bagaimana Allah menceritakan, mengisahkan kepada kita, agar ini menjadi pelajaran, agar ini menjadi petunjuk, agar ini menjadi tazkirah, pengingat kita, agar tidak melakukan kerusakan seperti yang dilakukan oleh umat yang Allah abadikan kisahnya di ayat yang tadi sudah kita dengarkan, yaitu kaum Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah, dan kepada kaum Madyan kami utus kepada mereka saudara mereka Syuaib. Siapa kaum Madyan? Kaum Madyan ini termasuk kaum Arab, dan Allah mengutus Nabi kepada mereka dari bangsa Arab, dari kaum mereka, dari kaum Madyan, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madyan itu, coba rahmat Allah, tinggal di utara Jazirah Arab. Allahu Akbar. Tidak ada kisah di dalam Al-Quran, jemaah yang dirahmati Allah, yang orang Arab itu tidak dengarkan kisah tentang mereka. Kaum Ad yang tinggal di Ahqaf, di daerah di selatan Jazirah Arab. Kaum Samud yang dibinasakan Allah, yang tinggal di utara Jazirah Arab, kurang lebih 300 km lebih dari kota Madinah, utara kota Madinah. Yang hari ini banyak orang datang ke sana, Madain Saleh, untuk berkunjung dan berwisata. Walau saya ingatkan, hati-hati mendatangi tempat yang pernah diturunkan adab oleh Allah, memiliki adabnya.
Apa adanya Ustaz? Ketika datang ke sana hendaklah menangis, takut kalau kita akan ditimpakan azab seperti azab yang Allah timpakan kepada umat-umat tersebut. Kemudian kaum Madian yang Allah kisahkan kepada kita di surah Al-A'raf ini ayat 85 sampai 93 jemaah dari Allah juga tinggal di utara Jazirah Arab. Pasnya, tepatnya menurut ahli sejarah, kaum Madian ini adalah mereka yang dulu tinggal di daerah Tabu, dekat-dekat Tabu. Di Madian itu adalah daerah yang berada di dekat Tabuk hari ini. Tabuk itu di mana Ustaz? Tabuk itu adalah salah satu kota yang merupakan perbatasan antara Jordania hari ini dengan Saudi Arabia. Orang-orang Indonesia biasanya kalau ingin perpanjangan visa yang mukim di sana, mereka akan naik bus dari kota Madinah ke utara menuju ke Tabuk, lalu kemudian balik lagi, masuk keluar ke Jordan, lalu balik lagi untuk kemudian mendapatkan stand perpanjangan visa. Madian adalah sebuah kaum yang dulu menempati daerah yang hari ini kita kenal dengan Tabuk, atau berada di daerah yang kemudian hari ini kita kenal dengan Tabuk, salah satu kota di Jazirah di Saudi Arabia yang menjadi perbatasan dengan negara Jordania hari ini. Seperti umat-umat terdahulu, Allah utus Nabi dan Rasul kepada mereka. Allah kisahkan di surah Al-A'raf ini jemaah rahmatullah, bagaimana Allah mengutus Nabi Syuaib kepada kaumnya, yaitu kaum Madian. Dan dakwah utama Nabi Syuaib adalah menegakkan tauhid di atas muka bumi Allah, yang merupakan risalah para nabi dan rasul. Lalu kemudian mulailah Syuaib mengingatkan kaumnya agar meninggalkan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan dalam muamalah di antara mereka. Allahu Akbar. Ini kalau kita dengarkan nanti hari ini, saat ini kisah Nabi Syuaib, kita akan menemukan bagaimana kisah ini amat sangat relate hari ini dengan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Atau terjadi di akhir-akhir ini, pekan-pekan terakhir ini jemaah dalam Allah. Bukti kebenaran firman Allah bahwa kisah-kisah dalam Quran itu adalah petunjuk. Bahkan kasih sayang Allah, penjelasan atas segala sesuatu yang terjadi di tengah umat manusia. Kita dengarkan bagaimana Allah kisahkan kisah Nabi Syuaib di dalam surah Al-A'raf ini, dan ibrah, pelajaran hidayah apa yang bisa kita petik. Allah mulai di ayat 85, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dan kepada penduduk kota Madian yang berada di utara Jazirah Arab, hari ini dikenal dengan Tabuk, kami utus kepada mereka saudara, bukan dari bangsa lain. Maka yang paling pas untuk berdakwah di tengah masyarakat adalah yang memang dari kaum tersebut, yang tahu tabiat, kebiasaan penduduk atau yang kaumnya. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syuaib menyeru, berkata di tengah-tengah kaumnya, qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak memiliki ilah Tuhan selainnya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, telah datang bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus kecuali memang Allah bekali mereka dengan bukti-bukti yang nyata. Allah bekali mereka dengan mukjizat yang Allah turunkan ke nabi rasul yang diutus agar menjadi penguat dalam dakwah mereka dan bahwa mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'awful kaila wal mizan. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Allahu Akbar. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan jangan merugikan manusia. Jangan menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu merugi. Jangan rugikan orang lain. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah setelah perbaikan yang sudah ada.
Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau adalah orang-orang beriman. Ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis kaum rabbani, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, tadabbur yang bisa kita petik dari ayat 85 surah Al-A'raf ini. Satu, sebagaimana pelajaran yang kita tegaskan hampir di setiap kisah umat-umat yang kita tadabburi, bahwa dakwah, misi, visi utama setiap nabi dan rasul yang Allah utus adalah menegakkan tauhid, menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Surah Al-Fatihah itu adalah intisari dari setiap ayat-ayat dalam Quran, setiap surah dalam Quran. Bahkan surah Al-Fatihah itu adalah umul kitab, intisari dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, rasul sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu ayat dalam surah Al-Fatihah intisari dari setiap Quran, intisari dari setiap kitab yang Allah turunkan. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lihat bagaimana seruan. Apa yang menjadi seruan Nabi Syuaib? Qala ya qaumi i'budullah. Tidak ada yang diserukan Nabi Syuaib pertama kali, tidak ada yang didakwakan Nabi Syuaib pertama kali kepada kaumnya kecuali A'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak ada nabi dan rasul yang diutus kecuali ini yang menjadi seruan utama mereka. Maka ini pelajaran juga bagi kita. Ketika kita berdakwah, ketika kita ingin melakukan perbaikan di tengah kaum muslimin, minimal di tengah keluarga kita, yang paling pertama kita tegakkan, yang paling pertama kita dakwakan adalah menegakkan ibadah tauhid di tengah keluarga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua dari ayat ini, agama itu tidak menjadikan seseorang itu egois, hanya mementingkan diri mereka. Semakin orang itu beriman, semakin orang itu tegak tauhidnya, maka semakin ia peka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, melakukan perbaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin orang itu Allah kuatkan imannya, semakin orang itu Allah bersihkan akidahnya, imannya, tauhidnya. Mestinya mereka juga tidak melakukan kerusakan, kezaliman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Baginda Nabi memberikan salah satu ukuran orang itu Islamnya sudah benar, Islamnya itu sudah baik. Mari di hari kelima Ramadan ini kita dengarkan apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan kepada kita. Ukuran kalau Islam saya, Islam ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah itu sudah baik di hadapan Allah. Nabi mengatakan al-muslim, seorang muslim itu man salimal muslimina, adalah mereka yang memberikan keamanan saudara-saudaranya, orang-orang muslim yang ada di sekitarnya, min lisanihi wa yadihi, dengan tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara-saudara yang ada di sekitarnya, dengan lisan dan tangan. Jadi kalau ada muslim, subhanallah, lisannya tidak dijaga, lisannya isfal, menjulur, lisannya begitu mudah kemudian untuk merusak kehormatan saudaranya, tangannya ringan untuk kemudian menzalimi, mengambil yang bukan haknya, maka ini menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang berislamnya tidak sungguh-sungguh. Karena seandainya Islamnya itu baik, Islamnya itu benar, maka salah satu ukurannya kata Nabi adalah ia mampu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti saudara-saudaranya,
Yang kedua, ia mampu menjaga tangannya, tidak menzalimi, tidak menyakiti, tidak mengambil yang bukan hak, tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka coba perhatikan, setelah Nabi Shu'aib menyeru kepada tauhid, setelah Nabi Shu'aib menyeru kepada pemurnian akidah, iman kepada Allah, apa yang diingatkan oleh Nabi Shu'aib? Dan memang saat itu kerusakan itu yang terjadi di tengah kaumnya Nabi Shu'aib. Kerusakan dalam bab muamalah. Adanya orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Bahkan ada satu surah khusus dalam Al-Quran yang Allah namai dengan surah kecurangan. Wailun lil mutaffifin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, mohon dicatat maklumat ini, poin ini. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, dari 104 surah di dalam Al-Quran, ada 3 surah di dalam Quran itu diawali dengan ancaman. Dari 114 surah, ada 3 surah dalam Al-Quran diawali dengan ancaman. Menunjukkan bahwa 3 perkara ini bukan perkara ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Kecelakaan, kebinasaan. Neraka wail dalam sebagian tafsir. Neraka wail tempat bagi orang yang melakukan kecurangan di tengah umat manusia. Dan dosa ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Shu'aib, yaitu kaum Madian. Mereka melakukan kecurangan di tengah-tengah mereka. Ingat ya, dosanya kerusakan, maksiat yang dilakukan oleh kaum Shu'aib, kaumnya Nabi Shu'aib, kaum Madian, adalah kecurangan di tengah-tengah umat manusia. Jadi surah pertama yang diawali dengan ancaman adalah al-mutaffifin, kecurangan. Menunjukkan bahwa berbuat curang, melakukan kecurangan di tengah umat manusia, ini adalah dosa yang amat sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua, surah Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Celaka, binasa, neraka bagi mereka para pencela dan para pengumpat. Menunjukkan jemaah Allah, saya sedang mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua, dan ini salah satu hikmah dari puasa, dari Ramadan, agar puasa Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang bermudah-mudah mencela, mengumpat orang lain. Dua, al-mutaffifin, bahaya dari melakukan kecurangan. Yang kedua, al-humazah, bahaya murka Allah terhadap para pencela dan pengumpat. Yang ketiga, jamaah dan surah yang diawali dengan ancaman, surah apa? Al-Lahab, Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Menunjukkan bahwa menyakiti kekasih Allah, menyakiti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa besar yang amat sangat dimurkai oleh Allah. Dan salah satu dosa yang biasanya disegerakan hukumannya, balasannya adalah dosa menyakiti, mencela baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini, kembali kepada kaum Madian. Selain kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk Madian, kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Shu'aib, ternyata mereka juga melakukan kecurangan di tengah-tengah mereka. Allahu Akbar. Dosa yang karenanya mereka diazab oleh Allah karena tidak mengindahkan peringatan-peringatan Nabi Shu'aib adalah dosa melakukan kecurangan. Wailul lil mutaffifin. Di awal saya katakan, tidak ada kisah di dalam Quran, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tidak relate, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kisah dalam Quran seperti yang Allah sabdakan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, tafsir kulli syai. Itu kalau kita tadabburi setiap kisah-kisah dalam Quran, ini merupakan penjelasan atas setiap peristiwa kejadian yang terjadi hari ini. Ya, pekan ini kalau tidak salah, 2 pekan terakhir ini, bagaimana Indonesia dihebohkan dengan mega korupsi 193 triliun kerugian yang dialami oleh negeri kita ini.
yang disebabkan oleh para pelaku kecurangan, orang-orang zalim di tengah-tengah kita. 193 triliun. Mega korupsi yang terjadi di di Pertamina. Bagaimana mereka kemudian mengoplos minyak yang tadinya RON-nya cuma 90, lalu kemudian dioplos. Allahu Akbar. Ala yadhunnu ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Allah ingatkan dalam Quran surah Mutaffifin, tidakkah para pelaku korupsi 193 triliun itu, atau seberapa pun itu korupsinya yang merugikan banyak orang, atau kemudian mengoplos, melakukan kecurangan di tengah umat manusia. Belum selesai kasus kasus mega korupsi Pertamina, kita dihebohkan kembali bahwa ternyata salah satu perusahaan emas terbesar di Indonesia ini ternyata menyebarkan ribuan batangan emas palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ala yadhunnu tidakkah pelaku kecurangan-kecurangan, kezaliman, kerusakan di atas muka bumi Allah tersebut, tidakkah mereka tahu annahum mab'utsun, ya, bahwa mereka nanti kelak akan dibangkitkan dari kuburnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidakkah mereka takut? Ya, di dunia mungkin di penjara 3-5 tahun, habis itu mereka bisa bayar, mereka keluar tersenyum. Ya, silakan tersenyum. Ala yadhunnu ulaik. Tapi ingatlah, kelak engkau akan dibangkitkan di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan dibangkitkan, dihadapkan di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan ucapan yang mereka lakukan di dunia. Ya. Apa kerusakan umat Nabi Syuaib? Satu, mengurangi timbangan. Fa'uful kaila wal mizan. Itu menunjukkan bahwa mengurangi timbangan, menambah timbangan, seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak takut kepada Allah dan hari kiamat, mengoplos minyak, mengambil yang bukan haknya. Wala taqfasun nasa asya. Yang kedua, muamalah, perilaku yang mereka lakukan yang merugikan orang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seorang muslim itu yang tidak muslim itu adalah yang menjaga orang lain tidak disakiti dengan lisan dan tangannya, yang tidak merugikan orang lain, yang tidak mencelakakan orang lain. Sebagaimana jemaah rahmatullah Allah, dosa yang mereka lakukan ini yang diingatkan Nabi Syuaib, dan mereka tidak berhenti untuk kemudian melakukan dosa tersebut, menjadikan mereka orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Nabi Syuaib datang mengingatkan mereka, satu, mengingatkan mereka untuk meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan, agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Syuaib ingatkan mereka agar menjauhi segala perbuatan yang dibenci oleh Allah, mulai dari mengurangi timbangan, merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tadabbur ketiga dari ayat ini, jemaah rahmatullah Allah, kerusakan di atas muka bumi ini, banjir bandang, apalagi gempa bumi, itu disebabkan karena manusia yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia jauh dari aturan Allah, jauh dari syariat Allah, melakukan kezaliman, melakukan kecurangan. Ketika manusia itu semakin jauh dari aturan dan syariat Allah, maka saat itulah manusia itu akan melakukan ifsadun fil ardh, ya, perusakan
di atas muka bumi Allah. Maka ini nasihat bagi saya, nasihat bagi kita. Kalau ingin dijaga oleh Allah agar kita tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita, agar kita tidak menzalimi orang-orang di sekitar kita. Al-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman hari ini akan menjadi kegelapan di sisi Allah pada hari kiamat. Agar kita tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, apa pelajarannya? Apa rahasianya? Apa tipsnya? Berpeganglah kepada syariat Allah. Berpeganglah kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menjauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauhi syariat yang Allah sudah tetapkan bagi umat manusia. Ayat berikutnya, jemaah rahmatullah, Nabi Syuaib kemudian mengingatkan kaum Madian, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wahai kaum Madian, janganlah kamu duduk di setiap jalan-jalan. Tu'idun. Kalian menakut-nakuti orang-orang beriman, mengintimidasi, mengancam orang-orang yang hendak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Bukan hanya menakut-nakuti orang-orang beriman yang menegakkan syariat, ketetapan Allah, tapi kalian juga menghalang-halangi jalan-jalan orang-orang beriman. Pengajian kalian bersulit, pengajian dibubarkan. Wa tabghunaha iwaja. Kalian menginginkan orang-orang beriman itu berada dalam kebaikan setelah mereka diluruskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkuru. Nabi Syuaib mengingatkan kaumnya, wahai kaum Madian, ingat idh kuntum qalilan fakatsarakum. Bukankah dulu jumlah kalian sedikit? Jumlah kalian dulu sedikit, fakatsarakum. Lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Allah limpahkan nikmat kepada kalian. Allah limpahkan karunia kepada kalian. Salah satunya adalah kaum Syuaib itu Allah karuniakan mata air. Sehingga dengan mata air tersebut mereka mengairi kebun-kebun mereka sehingga nikmat karunia Allah itu melimpah kepada kaum Madian. Sayangnya setelah jumlah mereka diperbanyak oleh Allah, setelah karunia itu dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, mereka dikayakan Allah mata air yang tidak berhenti di tengah-tengah mereka. Dengan mudah mereka mengairi pertanian kebun-kebun mereka. Bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka lakukan kufur, lakukan kesyirikan, menyembah selain Allah. Yang kedua apa? Melakukan kerusakan dalam muamalah, kecurangan, merugikan orang lain ketika berbisnis, melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan Nabi Syuaib kemudian mengingatkan kaumnya agar mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang sudah dibinasakan Allah. Wanzuru wahai umatku, lihat apa yang terjadi kepada kaum Ad sebelum kalian, apa yang terjadi kepada kaum Samud kepada kalian, apa yang terjadi kepada kaum Nuh sebelum kalian. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Lihat wahai kaumku, bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah seperti umat-umat terdahulu. Sampai di sini, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman Allah wa iyyakum ajmain. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama bahwa ada orang-orang yang ketika nikmat Allah dilimpahkan kepada mereka, mereka lupa kepada pemberi nikmat. Dan semoga kita tidak termasuk di antaranya. Salah satu yang ditakutkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya bukanlah kemiskinan. Nabi mengatakan mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian wahai umatku. Lalu apa yang ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah antum saq'alaikum dunya fatuhlikakum kama ahlakat man kana qablakum. Yang aku takutkan kepada kalian wahai umatku, Allah bukakan dunia kepada kalian. Allahu Akbar. Allah mudahkan rezeki kepada kalian. Lalu kemudian dunia yang Allah mudahkan kepada kalian itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian
sebagaimana dunia itu telah membinasakan, menghancurkan umat-umat terdahulu, salah satunya adalah Madian. Yang tadinya sedikit, perbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala jumlah mereka. Yang tadinya kekurangan, lalu kemudian Allah datangkan mata air kepada mereka, Allah cukupkan rezeki. Namun yang terjadi, mereka menyembah berhala. Tak cukup menyembah berhala, mereka juga kemudian jemaah yang dirahmati Allah melakukan kerusakan di tengah-tengah di antara mereka, menzolimi saling menzolimi satu sama lain, saling berlaku curang satu sama lain. Pelajaran kedua jemaah yang dirahmati Allah, jumlah yang banyaknya jumlah bukan ukuran kalau kemudian orang itu berada di atas kebenaran. Allahu Akbar. Jarang orang melakukan kesalahan, orang melakukan maksiat karena apa? Mendapati banyak orang yang melakukan itu. Sudahlah, kita kalau nggak korupsi, anak kita tidak. Kita kalau tidak nyogok, kapan kita jadi PNS, Ustaz? Kita kalau tidak nyogok, anak kita tidak akan lulus jadi aparat. Anak kita akan kesulitan. Allahu Akbar. Ayat 86. Jemaah terhormat. Salah satu nasihat terpentingnya adalah banyaknya orang yang melakukan sebuah perbuatan bukan ukuran bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Banyaknya orang yang melakukan sebuah dosa atau maksiat bukan ukuran bahwa kita juga boleh untuk melakukan itu. Timbangan takarannya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW, timbangannya adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi pengingat ketika kita mengambil keputusan, jangan ikut-ikut. Wa in tuti aktsara man fil ard. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menjauhkan, memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ikuti adalah yang baik di hadapan Allah dan apa yang sudah diteladankan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga jamaah yang dirahmati Allah, orang beriman itu senantiasa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Lihat bagaimana Nabi Syuaib mengingatkan kaum, wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Wahai kaumku, kata Nabi Syuaib kepada kaum Madian, lihatlah bagaimana Allah membinasakan akibat akhir dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Ini ya salah satu pelajarannya jemaah dirahmati Allah, bahwa umat Islam itu, orang beriman itu dianjurkan untuk senantiasa mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Bagaimana umat terdahulu mendustakan Nabi dan Rasul mereka, apa sebabnya? Ternyata yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul adalah mereka yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah dirahmati Allah, dosa-dosa apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sehingga mereka dibinasakan oleh Allah? Apa dosa yang dilakukan oleh dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh sehingga kemudian Allah datangkan tsunami terbesar dalam sejarah umat manusia? Apa dosa yang dilakukan oleh kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut? Agar ini menjadi pelajaran pengingat tadzkirah bagi setiap di antara kita yang mendengarkan, mengkaji kisah-kisah tersebut, agar tidak tergelincir melakukan kesalahan seperti kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat 87. Wa in ta'ifatani minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dan jika ada seorang di antara kamu beriman kepada ajaran yang aku diutus pembawanya, sedangkan segolongan lain tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah memberi keputusan di antara kita, dan Dia adalah ya sebaik-baik hakim, dan Dia adalah hakim yang terbaik, sebaik-baik hakim. Akhwatal iman radhiyallahu a'yakum ajmain. Ini masih melanjutkan bagaimana
dakwah Nabi Syuaib di tengah kaumnya. Belum mengingatkan wa in ta'ifatani minkum amanu. Kalaupun di antara kalian ada yang sekelompok yang beriman kepada saya, wa ta'ifatun lam yu'minu, dan sekelompok lainnya bahkan bisa jadi lebih banyak yang tidak beriman. Wasbiru. Maka ini yang diingatkan, dinasihatkan oleh Nabi Syuaib kepada orang-orang beriman. Wasbiru, bersabarlah hatta yahkumallahu bainana, sampai Allah memberikan keputusan terbaik di antara kita, antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Wa huwa khairul hakimin. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Rabbani dimanapun berada, perbedaan keyakinan dalam suatu kaum itu salah satu ujian bagi para dai. Ketika ada yang menerima dakwanya, Allahu Akbar, atau kemudian ada yang menolak, bahkan bisa jadi yang menolak lebih banyak, maka ini adalah ujian setiap nabi dan rasul. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablu. Coba perhatikan. Ada nggak di antara jamaah yang bisa memberikan contoh nabi, rasul yang berdakwah tapi tidak ada yang mendustakannya, semua beriman? Ada nggak? Nabi Rasul pertama yang Allah utus Nabi Nuh, apakah semua beriman? Tidak. Ada yang beriman kepada Nabi dulu, itu jumlahnya sedikit. Ada yang mengatakan cuma belasan, ada yang mengatakan cuma sekitar 80-an. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kebanyakan dari kaum Nabi Nuh itu tidak beriman kepada apa yang didakwakan oleh Nabi Nuh. Nabi Hud, kaum 'Ad, apakah semuanya beriman? Jawabannya tidak. Ada yang beriman kepada Nabi Hud dan itu jumlahnya sedikit, dan lebih banyak yang kemudian mendustakan Nabi Hud. Kita turun lagi kaum Samud, Nabi Saleh yang Allah utus berdakwah kepada mereka. Apakah semuanya kemudian mendengarkan dakwah Nabi Saleh atau semua menolak? Tidak. Ada yang beriman kepada Nabi Saleh, itu jumlahnya sedikit, dan kebanyakan kemudian mengingkari dakwah Nabi Saleh. Maka Masya Allah, ini tazkirah, pengingat bagi kita semuanya. Kalau suatu saat buat pengajian, kalau suatu saat kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan peringatan, nasihat di tengah umat manusia, lalu di antara mereka ada yang menerima, Allahu Akbar, walau jumlahnya sedikit, dan di antara mereka ada yang menolak dan ternyata jumlahnya banyak, hadza ibtila'un minallah. Ini adalah ujian para dai, ujian para nabi, ujian para rasul yang Allah utus kepada mereka. Maka bekal utama dalam berdakwah, ini nasihat kedua dari ayat 87 ini, salah satu bekal terbaik dalam dakwah menyeru umat manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah fasbiru. Ya. Sebentar. Ada yang Bari bisa. Okay. Ya, apa bekal terbaik dalam dakwah? Karena kalau tidak punya bekal ini, ya biasanya tidak kuat di jalan dakwah. Apalagi mendapati bahwa ternyata lebih banyak orang mendustakan, mengingkari, menolak dakwahnya daripada yang menerima. Maka Allah ingatkan melalui lisan Nabi Syuaib di ayat ini, "Wasbiru hatta yahkumallahu bainana." Kesabaran adalah bekal terbaik dalam berdakwah. Tidak ada dakwah yang tidak diuji. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di tengah-tengah kaum Quraisy di Mekah, lebih banyak yang ikut Nabi atau mendustakan Nabi? Lebih banyak mendustakan Nabi. Ketika Nabi masih di awal-awal dakwanya di Mekah. Maka surah-surah Makkiyah itu memang hampir sesuai dengan kondisi keadaan Nabi di Mekah. Karena Nabi itu di Mekah lebih banyak yang menolak dakwah Nabi SAW daripada yang menerimanya. Pembesar-pembesar Quraisy kemudian memilih kebanyakan di antara mereka untuk kemudian memusuhi dakwah Nabi SAW. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Kahfi bagaimana kesedihan Nabi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
Nabi itu amat sangat sedih ketika mendapati orang-orang Quraisy itu tidak beriman, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu Nabi SAW. Manusia termulia yang pernah di atas muka, yang pernah ada di atas muka bumi, itu pun masih banyak yang kemudian menolak dakwah Rasulullah SAW. Siapa kita jamaah dalam Allah? Ketika kemudian ada yang mau mendengar, menerima nasihat kita, walillahil hamd. Ketika ada yang menolak, mengingkar, mendustakan kebenaran yang kita sampaikan, tasbiru, maka bersabarlah sampai ketetapan Allah itu berikan kepada orang-orang beriman dan kepada mereka yang menolak kebenaran yang disampaikan para nabi dan rasul. Pelajaran ketiga dan terakhir, Allah wa huwa khairul hakimin. Allah. Kalau di antara jamaah ada yang mungkin pernah ada kasus lalu merasa dizalimi padahal dia sudah berada di atas kebenaran, bersabarlah. Karena kelak setiap orang yang tidak mendapatkan haknya di hadapan Allah, di hadapan hakim yang paling adil, setiap manusia akan mendapatkan keadilan yang dia tidak dapatkan di dunia ini. Pada hari kiamat di sisi Allah, kebenaran mutlak itu akan diberikan Allah kepada setiap umat manusia. Mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah lalu kemudian yang korupsinya triliunan lalu kemudian dihukumnya cuma berapa tahun penjara, sementara yang cuma mencuri kakao itu pun ternyata hanya untuk menyambung hidupnya sampai bertahun-tahun di penjara. Hati-hati. Hatta yahkumallahu bainana. Hati-hati kepada yang memberikan hukuman dan hati-hati kepada siapapun yang ikut turut melakukan kecurangan, ketidakadilan. Karena suatu saat Allah akan memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Yang di dunia itu dizalimi oleh Allah, pada hari kiamat di hadapan Allah, Allah akan berikan keputusan keadilan yang mutlak bagi orang-orang yang dizalimi, yang kerabatnya terbunuh tapi kemudian pelakunya masih bebas, yang haknya diambil, tanahnya diambil, sementara yang mengambil itu kemudian dimenangkan. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Ayat ini menjadi nasihat terbaik kita bersabarlah. Kalau bisa berikhtiar, silakan berikhtiar untuk menuntut keadilan, karena hak itu memang wajib untuk dituntut. Tapi pada akhirnya ketika kita sudah melakukan segala ikhtiar, semua pintu sudah kita masuki, semua usaha sudah kita lakukan, kemudian kita belum bisa mendapatkan hak kita, kita masih dizalimi. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Bersabarlah sampai hakim terbaik. Allahu akbar. Wa huwa khairul hakim. Dalam Quran surat Tin, Alaihissallah, bukankah Allah? Alaihissallahu bi ahkamil hakim, adalah hakim yang paling adil. Bala syahidna, sekali-kali tidak besok menjadi saksi bahwa Engkau ya Allah Tuhan kami adalah hakim yang terbaik, sebaik-baik hakim yang ada. Dan kami yakin bahwa setiap umat manusia akan mendapatkan keadilan yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur, masya Allah, kita beribadah, kita hamba daripada hakim terbaik. Khairul hakimin. Raditu billahi rabban wa bil islam wa sallama nabiyyan wa rasulah. Sebelum lanjut, jamaah yang dirahmati Allah, 3 ayat yang barusan kita tadabbur ini, ayat 85, 86, 87, menggambarkan bagaimana usaha begitu besar, ikhtiar dakwah begitu kuat seorang Nabi Syuaib kepada kaumnya agar kaumnya beriman, agar kaumnya meninggalkan kesyirikan, agar kaumnya menyembah Allah, agar kaumnya meninggalkan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, kecurangan mereka diingatkan. Bahkan Nabi Syuaib sampai menakut-nakuti mereka. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dari umat-umat yang dibinasakan Allah sebelum kita? Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Bahkan kalau kemudian kalian mendustakan saya tidak akan pernah merugi di hadapan Allah. Ini adalah ujian para nabi. Tidak ada nabi yang kemudian semua manusia itu beriman kepadanya. Ada saja yang mendustakannya.
dari nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, rasul-rasul, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qabl. Semuanya didustakan. Tapi ingat, kelak Allah akan memberikan keputusan yang sebenar-benarnya. Wa huwa khairul hakimin, sebaik-baik hakim yang akan memberikan keadilan, kebenaran kepada setiap umat manusia. Pertanyaannya, apakah umat Nabi Syuaib, kaum Madian, dengan dakwah yang begitu kuat Syuaib, uslub, metode yang digunakan Nabi Syuaib, mulai dari seruan lembut, permisalan, diingatkan akan nikmat karunia Allah, diingatkan kita ini dulu bukan siapa-siapa, kita ini dulu lemah, jumlah kita sedikit, lalu kita dibanyakan Allah. Dulu kita miskin, lalu dikayakan Allah. Diingatkan nikmatnya, ditakut-takuti, diingatkan bahwa Allah lah sebaik-baik. Apakah kaumnya kemudian beriman? Kita lihat di ayat berikutnya. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih. Berkata pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Nabi Syuaib. Apa yang mereka katakan? Lanukhrijannaka ya Syuaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Ari, seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani, tidak ada dakwah tanpa ujian. Jadi kalau merasa ketika kita jadi pengurus Majelis Taklim, ngajak orang, ini akan mulus-mulus saja, ini adalah sebuah cara pandang yang salah. Salah satu ukuran dakwah kita itu benar, dakwah kita pasti akan diuji. Karena Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan setiap di antara kita. Seperti Nabi Syuaib. Ketika ia sudah mendakwahi kaumnya, maka ini sikap kaum Nabi Syuaib. Khususnya orang-orang yang menyombongkan diri di antara mereka. Para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka dari kaum Nabi Syuaib radhiyallahu alaihi salam. Apa sikap para pembesar-pembesar? Mereka mengatakan, ya, wahai Syuaib, sungguh kami akan mengusirmu dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami. Allahu Akbar. Aw la ta'udunna fi millatina. Kecuali, wahai Syuaib, engkau mau kembali menyembah berhala-berhala kami atau kembali kepada agama kami. Qala awalau kunna karihin. Nabi Syuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami kendati kami pun tidak suka? Sampai di sini jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu ayat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengingatkan bahwa sunnatullah. Ini pelajaran pertama, tadabbur pertama dan ayat 88 ini. Allah ingatkan kita dalam Quran di ayat yang lain bahwa sunnatullah, ketetapan Allah. Yang menentang dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul itu rata-rata bukanlah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Itu yang menjadikan dakwah itu berat. Karena ternyata yang menentang dakwah itu bukan orang-orang yang tidak punya pengaruh, bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa, bukan orang-orang miskin. Yang menentang dakwah, yang menghalang-halangi dakwah, yang membubarkan dakwah dari dulu sampai hari kiamat adalah mereka yang punya kekuatan. Di ayat 88 Allah gambarkan, Allah kisahkan kepada kita. Siapa yang menentang, siapa yang menghalang-halangi, siapa yang memusuhi dakwah Nabi Syuaib? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi. Allahu Akbar. Ternyata yang menentang dakwah Nabi Syuaib bukan orang-orang miskin di antara kaum Nabi Syuaib, tapi siapa? Para pemuka kaum Syuaib yang memiliki pengaruh, yang menyombongkan diri, yang kemudian memberikan ancaman keras kepada Nabi Syuaib. Lanukhrijannaka ya Syuaib. Kami pasti akan mengusirmu dari negeri kami, wahai Syuaib. Dan pengikut-pengikutmu. Jadi bukan cuma nabinya saja yang akan diusir, semua yang beriman bersama Nabi Syuaib.
kecuali awla ta'udunna fi millatina. Engkau kembali menyembah Tuhan kami, engkau kembali kepada agama kami. Allahu Akbar. Dalam Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 112. Ya, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ternyata memang penentang-penentang dakwah itu dalam sejarah umat manusia adalah para pemuka. Eh, saya bukan, mohon maaf, bukan Al-An'am ayat 112, salah ayat. Saya coba carikan ayatnya. Eh, ya, ya. Dalam Quran surah Al-An'am, masih surah Al-An'am tapi ayat 123. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الله أكبر. الله أكبر. Ini yang membuat dakwah itu berat. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. Dan demikianlah kata Allah, pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Nah, jadi bukan orang-orang lemah, kan orang-orang kecil, pembesar-pembesar yang jahat. Liyamkunu fiha, agar mereka melakukan tipu daya di negeri tersebut. Terus bagaimana Ustaz kalau begitu? Tenang. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Ya, kalau yang menentang dakwah itu adalah para pembesar melakukan kejahatan hampir di setiap negeri ini adalah orang-orang yang berpengaruh, yang korupsi. Ini kan bukan orang-orang miskin. Ini mereka yang punya kekuasaan, mereka punya jabatan-jabatan besar. Mereka mengira bisa menipu. وَمَا يَمْكُرُونَ. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. وَمَا يَشْعُرُونَ. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka sedang tipu adalah diri mereka sendiri. Coba yang terhormat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Pelajaran kedua dari ayat ini sebelum kita lanjut ayat 89. Salah satu makar dari dulu, salah satu makar orang-orang yang memusuhi agama Allah adalah memaksa orang-orang beriman itu murtad, kembali kepada agama mereka. Ashabul Kahfi yang Allah abadikan di dalam Quran surah ke-18 surah Al-Kahfi, ketika mereka bermusyawarah di dalam gua tentang apa yang mereka akan lakukan, bagaimana mereka mengatakan bahwa kalau kita ini ditangkap cuma dua kemungkinan, bahwa cuma dua, satu kita akan dimurtadkan kembali menyembah berhala-berhala mereka, atau kita akan dirajam dibunuh kalau kita tidak mengikuti apa yang mereka inginkan. Dan ternyata Masya Allah memang dari dulu Fir'aun juga sama. Fir'aun ketika memusuhi dakwah Nabi Musa alaihissalam, memaksa pengikut-pengikut Nabi Musa untuk kembali menyembah Fir'aun. Siapa lagi? Bahkan di masa baginda Nabi SAW, kalau kita buka sirah nabawiyah, bagaimana usaha orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian mengembalikan Nabi SAW, untuk mengajak berdamai dengan Nabi supaya mau mengakui agama mereka. Sampai-sampai sababun nuzul dari surah Al-Kafirun yang kita hafal semuanya adalah ketika orang-orang Quraisy, khususnya para pemuka Quraisy itu mendatangi baginda Nabi SAW, lalu mereka mengatakan, ya Muhammad, supaya kita tidak saling menyesatkan, bagaimana kalau kita berdamai? Na'budu ilahaka sana. Caranya bagaimana berdamai? Kami sembah Tuhanmu setahun. Kalau kami dapati Tuhanmu benar, ya kami bisa jadi menyembah Tuhanmu. Tapi setelah itu, ya Muhammad, engkau sembah Tuhan kami setahun saja. Kalau kamu dapati Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka engkau boleh menyembah Tuhan kami kembali.
Allahu Akbar. Salah satu makar mereka kepada orang-orang beriman dalam sejarah umat manusia adalah melakukan segala bentuk tipu daya, makar, usaha, memurtadkan, mengembalikan orang-orang beriman, menyesatkan orang-orang beriman setelah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi? Allahu Akbar. Sebelum Nabi menjawab pertanyaan permintaan orang-orang kafir Quraisy, Allah turunkan jawabannya dari atas langit ketujuh. Allahu Akbar. Allah turunkan satu surah jawaban terhadap makar tipu daya orang-orang Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lanjut jemaah Allah. Apakah Nabi Syuaib kemudian takut dengan ancaman? Allahu Akbar. Apakah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman kemudian mengikuti keinginan para pembesar pemuka-pemuka kaum Madian yang mengancam mereka untuk mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya? Apakah Nabi Syuaib kemudian jemaah rahmatullah, ibu-ibu, bapak-bapak, akhwat liman azanallahu wa iyyakum ajmain, ya, menerima tawaran untuk kembali kepada agama mereka setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Apa yang Allah ujikan kepada mereka? Bisa jadi suatu hari ujian itu datang kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin bukan ancaman. Bisa jadi iming-iming jabatan. Yang penting Ustaz, sudahlah jangan bahas ini lagi Ustaz. Dikasih, ditransferkan triliunan, puluhan, ratusan miliar. Yang penting Ustaz sudah. Jangan bahas masalah kesyirikan. Jangan. Allahu Akbar. Maka mari kita lihat seperti apa keteguhan Nabi Syuaib dan para pengikutnya yang beriman. Dan semestinya seperti inilah orang-orang beriman itu. Dan semoga kita tidak minta diuji oleh Allah, tapi ketika suatu saat engkau diuji oleh Allah, ingat kisah Nabi Syuaib. Bagaimana ia diancam, bagaimana ia diiming-imingi, sebagaimana juga baginda Nabi SAW, bagaimana beliau diancam, diintimidasi, bagaimana beliau diiming-imingi. Namun yang kita dapati adalah keteguhan orang-orang beriman, keteguhan baginda Nabi SAW, keteguhan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. Kita lihat bagaimana Allah abadikan keteguhan mereka. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Kata Nabi Syuaib, sesungguhnya kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Allahu Akbar. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziba. Ini yang keluar dari lisannya Nabi Syuaib. Kami ini sungguh telah melakukan kebohongan, kedustaan yang amat sangat besar kepada Allah. In udna millatikum, kalau kami kembali menyembah berhala-berhala kalian, kalau kami kembali kepada agama kalian, ba'da idz najjana Allahu minha, setelah Allah selamatkan kami. Kalau sampai kami kembali, ini adalah kedustaan, kebohongan yang amat begitu besar yang kami lakukan kepada Allah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha, dan tidak mungkin bagi kami untuk kembali kepada agama kalian. Illa ayyasha Allahu rabbuna, kecuali Allah yang berkehendak. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ala Allah tawakkalna. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat ketika kita kemudian diuji oleh Allah, anak kita tidak bisa jadi pejabat kecuali kita menyogok. Kita tidak bisa jadi pejabat kecuali kita menyogok, melakukan maksiat seperti yang dilakukan kebanyakan manusia. Ingat kisah Nabi Syuaib. Ingat keteguhan Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. Ingat apa yang mereka lakukan. Mereka meyakini bahwa kalau sampai mereka melakukan maksiat, kembali kepada agama, melakukan kesyirikan, ini adalah kedustaan, kebohongan yang begitu besar mereka lakukan kepada Allah. Yang kedua, coba lihat, keyakinan mereka bahwa Allah itu maha melihat atas segala sesuatu. Kemudian mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ala Allahi tawakkalna. Silakan lakukan makar kalian wahai kaum Madian. Allahu Akbar.
kami tidak akan murtad, kami tidak akan kembali kepada agama kalian. 'Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Lalu kemudian saat itulah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berilah keputusan bagi kami dan keputusan di antara kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Allahu Akbar. Sebelum lanjut ayat berikutnya, jemaah rahmatullah Allah, ya, tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah di dunia ini. Bahkan semakin kita beriman, semakin berat ujiannya. Kalau suatu saat kita diuji oleh Allah, mintalah solusi terbaik hanya kepada Allah. Seperti Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. Rabbana, ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Mereka hanya menunggu solusi terbaik, keputusan terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa Ustaz? Karena Allah lebih mengetahui tentang diri kita daripada dari kita sendiri. Allah lebih mengetahui apa jalan keluar yang paling pas bagi kita dari kita sendiri. Maka mintalah keputusan terbaik bagi setiap problematika permasalahan-permasalahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, jemaah rahmatullah. Ayat 90 dan 91, kita langsung ambil ayat dua ayat. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, dan pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, pemuka-pemuka yang kafir dari kaum Syuaib itu berkata, la in tabatum Syuaiba innakum idzan lakhasirun. Kalau kalian mengikuti Nabi Syuaib, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka jemaah rahmatullah, azab Allah pun datang. Setelah doa Nabi Syuaib dan orang-orang beriman agar Allah berikan keputusan. Dan ternyata orang-orang kafir tidak beriman, juga tidak mau mengikuti Nabi Syuaib. Setelah diberikan penjelasan, diperlihatkan bukti-bukti yang nyata, kebenaran datang dari Allah. Bahkan yang ada mereka semakin mengancam, jika kalian tetap mengikuti Syuaib, innakum idzan lakhasirun, maka kalian pasti menjadi orang-orang yang merugi. Ancaman akan dirugikan. Kalau kamu ikut ini, kita akan kita akan habisi bisnismu, kita akan rugikan pekerjaanmu. Innakum idzan lakhasirun. Ya. Apakah kemudian Allah membiarkan mereka terus menerus menyakiti, menzalimi orang-orang beriman? Tidak. Setelah Nabi Syuaib dan orang-orang beriman agar Allah memberikan keputusannya, maka Allah pun kemudian menurunkan balasan terhadap kaum Syuaib yang tak hanya mendustakan, mengingkari, tapi juga mengancam, mengusir, menyakiti Nabi Syuaib dan orang-orang beriman. Fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Tiba-tiba Allahu Akbar, datanglah gempa yang begitu dahsyat. Dan mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka, di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Wah. Ini menjadi penting bagi kita jemaah Allah. Kalau azab Allah, hukuman Allah sudah datang, maka tidak ada yang bisa menolak hukuman Allah. Seperti yang Allah timpakan kepada kaum Syuaib. Dan Allah tidak akan menghukum, menimpakan azabnya, kecuali Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inilah yang dipilih oleh kaum Syuaib. Kaum Madian memilih mengingkari kebenaran disampaikan Nabi Syuaib, maka hukuman Allah kemudian ditetapkan kepada mereka. Mereka ditimpa gempa, bersembunyi di rumah-rumah mereka, merasa aman dari rumah mereka, akan tetapi gempa yang ditimpakan yang begitu dahsyat kepada mereka mematikan mereka bersamaan di rumah-rumah mereka, di bawah reruntuhan rumah-rumah mereka. Alladzina kadzdzabu Syuaiban ka'an lam yagnaw fiha. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul fasiqin. Sekarang siapa perugi?
Apakah orang-orang beriman yang diancam oleh pemuka-pemuka kaum Syuaib? Innakum la in ittaba'tum Syuaiban innakum idzan la khasirun. Kalau kalian berani tetap mengikuti Syuaib, kalian pasti akan mendapati kerugian. Allahu Akbar. Orang-orang beriman tetap beruntung. Mereka yang dibinasakan, dihancurkan Allah, dan mereka orang-orang yang beruntung. Alladzina kadzdzabu Syuaiban. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, Allah kisahkan kepada kita. Ka'allam yagnau fiha. Seakan-akan mereka tidak pernah menjadi orang yang sukses. Seakan-akan mereka tidak pernah membangun kerajaan kekuasaan mereka di negeri Madian. Ka'allam yagnau fiha. Seakan-akan tidak ada dulu orang yang pernah makmur di tempat ini. Ya, itulah hukuman Allah ketika mereka mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Dan sesungguhnya mereka yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka lah orang-orang yang merugi di dunia, terlebih nanti kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum wa qala ya qaum. Nabi Syuaib hanya bisa berjalan di tengah-tengah negeri Madian yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil berbicara kepada kaumnya yang sudah dibinasakan Allah. Laqad ablagtu ya qaum. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba lihat kelembutan seorang nabi seperti Nabi Syuaib. Kaumnya yang sudah menyakitinya, mengancamnya untuk kemudian menjadikannya orang-orang merugi, mengancamnya untuk mengusirnya dari negeri Madian. Setelah dibinasakan Allah, bukan umpatan yang keluar dari lisan Nabi Syuaib, bukan celaan yang keluar dari lisannya Nabi Syuaib. Bahkan dikatakan Nabi Syuaib, ya qaum, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Bukankah aku yang sudah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian? Wa nasahtu lakum. Aku juga sudah memberi kalian nasihat. Aku juga sudah mengingatkan kalian. Tapi kalian kemudian memilih untuk mendustakan sehingga kalian dibinasakan Allah. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Maka dengan semua yang sudah saya lakukan, saya sudah menyampaikan risalah Tuhan saya sudah memberikan nasihat terbaik kepada kalian, tetapi kalian memilih untuk mendustakan sehingga kalian dihukum oleh Allah. Setelah ini, maka bagaimana mungkin aku bersedih terhadap orang-orang yang kufur mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, jemaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sudah mentadabburi kisah Nabi Syuaib sampai di ayat 93. Mudah-mudahan pelajaran ada ibrah yang sudah kita petik. Semakin iman kita kuat, semakin tauhid kita ini benar, semakin aqidah kita ini lurus, maka semakin terjaga perbuatan kita. Tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan kezaliman, tidak mengurangi timbangan, tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana jemaah termulia, dakwah itu tidak ada yang tidak diuji, termasuk Nabi Syuaib. Intimidasi, ancaman yang dilakukan oleh pemuka-pemuka dari negeri Madian. Sebagaimana di antara pelajaran yang sudah kita petik, sunnatullah, bahwa ternyata rata-rata yang menentang dakwah itu bukanlah orang-orang miskin, bukanlah orang-orang lemah, tetapi orang-orang yang memiliki pengaruh. Tapi jangan takut, karena kita punya Allah Rabbus Samawati wal Ardh. Dalam dakwah ini pasti ada yang menerima, ada yang menolak. Siapa kita yang kemudian mengharapkan, menginginkan semua orang menerima dakwah kita, tidak ada yang menolak? Apakah kita merasa lebih baik dari baginda Nabi? Allahu Akbar, manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, itu pun dakwanya ada yang diterima. Dan kemudian ada juga yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita terus berdakwah, karena tugas kita hanya menyampaikan risalah Allah, menyampaikan peringatan-peringatan Allah, menyampaikan berita gembira yang diturunkan Allah, sementara hidayah milik Allah. Adapun orang beriman dan orang kafir, Allah pasti akan menurunkan keputusan Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Allah jadikan setiap ayat, setiap huruf yang kita baca menjadi pemberat timbang amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada Mbak Ari, silakan Mbak Ari. Tafadhol. Ya, terima kasih Ustadz. Biasanya Ustadz tutup dengan itu apa? Doa waktu majelis. Oke, silakan. Jemaah yang terhormat Allah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk
Orang-orang yang di bulan Ramadan ini dimampukan Allah memperbanyak doa dan diijabah setiap munajat dan doa-doa kita. Lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa, da'watun la turad. Ada doa-doa yang tidak akan tertolak di sisi Allah. Mudah-mudahan doa kita saat ini tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari beristighfar 3 kali, setelah itu silakan diaminkan. Karena orang yang mengaminkan doa pahalanya sama seperti orang yang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya mujibal muttarra idza da'ah. Allahumma ya Rabb la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafart. همًا ولا غمًا إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, saat ini kami menghadap kepadamu ya Allah dengan doa-doa dan munajat-munajat kami. Ya Allah, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah bersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah ini mengakui dosa-dosa kami yang begitu banyak. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jika Engkau tidak bersihkan dosa-dosa kami adalah orang yang paling merugi. Allahumma ya Allah, ya Rahman. Siapapun yang sakit di antara jamaah majelis taklim Rabbani, sembuhkan mereka ya Allah. Allahumma ya Rabban nas, adhibil ba's. Ishfi anta syafi la syifaan illa syifaan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Karuniakan kesembuhan kepada siapapun yang sakit di antara jamaah majelis taklim Rabbani. Kerabat, sahabat, orang tua dari jemaah majelis taklim Rabbani ya Allah. Turunkan kepada mereka ya Allah kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit kepada mereka. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang saat ini kesulitan, sedang tertimpa ujian di antara kami, ya Allah, kami tidak akan memohon pertolongan kecuali hanya kepadamu ya Allah. Turunkan pertolonganmu kepada siapapun yang kesulitan di antara kami. Siapapun yang punya hajat di antara kami, ya Allah, Engkau Tuhan kami yang kami sembah, pemilik langit dan bumi. Ya Allah, karuniakan setiap hajat-hajat saudara-saudara kami, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang telah Engkau wafatkan di antara kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terima setiap kebaikan-kebaikannya. Jadikan kuburannya taman dari taman surgamu. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arzuqna tilawat al-Quran ana laili wa tarafan nahar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan Bari. 1-2 pertanyaan mengingat waktu asar sudah menjelang di Boneh saat ini. Fadhal. Baik, silakan yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan ya Pak Ustadz mau bertanya. Ini Ya, untuk silakan. umat-umat Nabi, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nabi Su'aib, Ya, termasuk Nabi Musa juga. Itu kan ya, di zaman dulu itu kan kalau mereka melakukan istilahnya dosa yang luar biasa ya, itu kan langsung diazab ya ya. Ustadz. Nah, apakah di akhirat nanti mereka tetap menerima azab lagi gitu? Karena kan di surat An-Nisa ayat 173 kan Allah menyempurnakan pahala ya bagi Ya, mereka yang melakukan kebajikan. Nah, ya, ternyata yang melakukan yang menzolimi ya, melakukan kezoliman kan juga disempurnakan juga azabnya di akhirat nanti gitu ya, sama ya. dengan yang melakukan kebajikan. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang yang sudah diazab di itu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Nabi Hud itu akan diberikan azab lagi juga, disempurnakan azabnya lagi di akhirat nanti, Ustadz? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu, Masya Allah, setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia akan dibalas kebaikan-kebaikan itu di dunia dan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, puasa yang kita lakukan hari ini di bulan Ramadan dan puasa-puasa kita sebelumnya
Allah akan berikan kebaikan-kebaikannya di dunia. Baik itu dari sisi ketenangan dalam jiwa mereka, ditambahkan imannya di dunia, semakin disabarkan, semakin didermawankan Allah. Ini kebaikan-kebaikan di dunia. Tapi ini belum seberapa. Karena pahala dari kebaikan-kebaikan kita itu disempurnakan Allah pada hari kiamat. Dalilnya, Quran, Surah Ali Imran, ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan disempurnakan Allah pada hari kiamat. Khususnya puasa kita insya Allah. Bukankah Nabi mengatakan orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika mereka berbuka di dunia. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana bahagianya kita ketika buka puasa Allah. Itu baru di dunia. Karena ada yang lebih besar dari itu. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Apa itu? Yaitu kebahagiaan kelak di hadapan Allah ketika kita sudah berjumpa dengan Allah dan Allah perlihatkan pahala-pahala puasa kita. Oh. Itu orang beriman. Bagaimana dengan orang kafir, Ustaz? Mereka yang sudah kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ad, Nabi Hud, kaum Nabi Musa, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kaum Nabi Syuaib yang Allah timpakan azab kepada mereka. Apakah juga kemudian akan disempurnakan azabnya pada hari kiamat? Jawabannya iya. Azab yang Allah timpakan di dunia belum seberapa dibanding azab yang Allah akan timpakan kepada mereka nanti pada hari kiamat. Dan banyak sekali ayat dalil yang menjelaskan tentang ini. Al-Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar, dan orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Kemudian dalam Quran surah Al-Mulk, walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan mereka azab di jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Amilatun nasbah tasla naran hamiyah. Quran surah Al-Ghashiyah ayat ketiga dan keempat. Allah katakan bahwa mereka orang-orang kafir itu nanti di akhirat mereka bersusah-susah, berletih-letih, berusaha mencari cara bagaimana supaya mereka tidak diazab, tidak dimasukkan dalam neraka. Tasla naran hamiyah, tapi sia-sia usaha mereka. Penyesalan mereka sia-sia. Mereka akan masuk ke dalam api yang sangat parah. Ya, seperti itu kira-kira jamaah yang dirahmati Allah, Mbak Ari. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah teguhkan, Allah sabarkan kita di atas iman, Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Mungkin ini ya Pak Ustadz, kalau yang sudah diazab di dunia di akhirat disempurnakan, bagaimana dengan yang belum diazab di dunia ya? Nauzubillah min zalik ya Allah ya Ustadz, Ya, mengerikan betul. sekali. Ya. Jadi Ya. ada orang-orang yang memang istidraj, ada orang yang tidak diberikan bonusnya di dunia. Ya, azabnya tidak disegerakan di dunia karena Allah tangguhkan azab itu dan dikumpulkan pada hari kiamat. Dan itu salah satu tanda bahwa orang itu melakukan perbuatan hal yang memang sudah amat sangat dimurkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering disebut dengan istidraj. Semakin dia kufur, semakin dia melakukan dosa, semakin dia jauh dari jalan Allah, semakin dibukakan kenikmatan. Sampai kemudian tiba-tiba dimatikan oleh Allah tanpa diberi kesempatan untuk mendapatkan nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini ya, azab neraka itu dikumpulkan baginya, nanti azab itu dikumpulkan baginya kelak pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita. Jauhkan kita. Bagaimana orang beriman? Kenapa orang beriman diuji ya Allah semakin hijrah dulu? Kayaknya waktu saya hijrah, sebelum saya hijrah, kayaknya hidup lempem-lempem aja, lurus-lurus aja. Tapi kenapa setelah saya hijrah, kenapa setelah saya rajin ngaji kok ujian itu tidak pernah berhenti? Bahkan saat ini saya sedang sakit, saya sudah 2 tahun sakit. Allahu Akbar. Tahukah kau orang beriman bahwa setiap ujian, kesulitan, sakit yang Allah timpakan kepada orang-orang beriman di dunia adalah kesulitan-kesulitan akhirat yang Allah dahulukan baginya di dunia, supaya di akhirat ia dimudahkan Allah untuk memasuki surga Allah, hisab diringankan karena sudah dibersihkan sebelumnya. Mudah-mudahan setiap kesulitan-kesulitan yang Allah ujikan kepada kita adalah sebagai bentuk Allah sedang memudahkan jalan kita di akhirat, urusan kita kelak di hadapan Allah, termasuk diantaranya kemudahan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena saat ini sudah azan, mungkin kita cukupkan Satu sampai lagi sini. mungkin Pak Oke, Ustadz. silakan, Satu silakan, lagi. silakan. Terakhir. Ya, ini ada yang mengirim pertanyaan di room chat terkait dengan berdakwah. Bagaimana jika yang tidak menerima dakwah itu, yang tidak menerima dakwah itu justru adalah orang terdekat, misalnya orang tua sendiri. Apa yang harus dilakukan, Pak Ya, Ustadz? Masya Allah. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kalau seandainya yang menolak dakwah kita itu adalah orang terdekat kita. Sebagaimana belajar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim yang menolak dakwahnya bapaknya sendiri. Nabi Muhammad yang menolak dakwahnya pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah terus melakukan kebajikan, kebaikan, bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, birrul walidain kepada mereka, taat kepada mereka selama tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kecuali kalau kemudian mereka sudah memaksa kita melakukan kesyirikan, maka disitulah kita tidak boleh bahkan wajib untuk tidak mentaati apa yang mereka serukan. Tapi selama kemudian apa namanya? Mereka tidak mengajak kita kepada kemungkaran, maka selama itu pula kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, berbagi termasuk diantaranya berbagi takjil ya kepada mereka kerabat kita kalau seandainya mereka non muslim. Intinya kewajiban kita adalah taat kepada orang tua, berbuat baik, berbuat ma'ruf kepada mereka selama mereka tidak mengajak kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan hidayah kepada setiap orang tua kita, kepada orang-orang terdekat kita semuanya. Allahumma amin. Ini bulan Ramadan ya. Doakan orang-orang yang kita cintai, doakan orang tua kita. Allahumma amin. Wabarakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah Rabu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Mudah-mudahan semua kajian ini bermanfaat dan mohon maaf lahir batin untuk ketidaksempurnaan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga diberikan umur panjang dan keistiqomahan. Kita berjumpa lagi di Rabu mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak warahmatullahi Wahyu. Terima kasih Mbak Ari. Terima kasih Terima Mbak Ari. kasih Mbak Ari. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi wabarakatuh. ya Mbak Andin. Terima Terima kasih. kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Testi. Jazakallah khairan. Sama. Iya Mbak Tesi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Ari. Terakhir Mbak Ari. Iya, terima kasih kembali. Sampai Rabu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.